warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rekan-rekan semuanya, jamaah P2T yang kami hormati, waktu pagi ini setelah kita KJS sehingga badan kita sehat, dan ini akan kita tambah dengan menyehatkan rohani kita. Marilah kita bersama-sama dibuka dengan membaca Al-Fatihah. Terima kasih. Jamaah yang berhormati, marilah kita satu ayat yang menghadirkan kita untuk bermuhasabah. Ya alladzina amanu taqullaha wa tanzurna summa qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini nanti mohon kepada Ustaz Burhanuddin untuk dijelaskan untuk kita semuanya. Terima kasih. Selanjutnya waktu kami aturkan sepenuhnya kepada Bapak Ustaz Burhanuddin. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang tansah dipun tresnani Allah Subhanahu wa taala, monggo kanthi piran umur ingkang tasih dipun paringaken dhateng panjenengan lan kula, kita syukuri lan mugi-mugi anggen kita sedaya mangke sowan ngadeg wonten ngarsanipun Allah ing dalem husnul khatimah. Amin. Oke, saya bisa lagi. Supaya saya tidak tapi dia sopo-sopo ya bagus sopo. Etikane kurang bisa. Jadi tata kramane kita kurang yang tahu bahasa Indonesia. Ini kamu kok masih dengar tata krama saya. Jadi mesti dia coba dari soal istilah tata krama. Baik, dan juga ucapan salam dan sholawat kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga
Muhammad dan pengikutnya yang setia sampai nanti pada hari kiamat. Sebetulnya tadi saya ada materi lain, tapi tadi untuk menerangkan ayat ini ya sudahlah. Baik. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita semuanya dipertemukan oleh Allah dengan tahun baru, yaitu tahun 2024. Biasanya semua orang kalau dipertemukan dengan tahun baru itu menganggap umurnya tambah. Betul Bapak Ibu? Ada apa salah? Kalau ibu ditanya kemarin umurnya 60, setelah memasuki tahun 2024 umurnya berapa? 61. Tambah kan? Terus benar. Yang 40 ditanya sekarang menjadi 41. Yang kemarin 79 sekarang 80. Tambah. Karena pemahamannya itu adalah tambah, Bapak Ibu. Biasanya kalau tambah itu senang atau susah? Senang ya? Nah, senang. Tambah uangnya, senang. Tambah rumahnya, senang. Tambah anaknya, senang betul? Senang ya? Senang. Tambah istri katanya. Aku dipaksa itu. Saya tak lupa itu saya. Tambah anak yaitu senang. Betul kan? Betul apa betul? Lupa ibu betul mana boleh. Buktinya kalau kita punya anak mantu pasti senang-senang. Terus ya, enak sing kagungan putra mantu anyar terus pasang gegewatan. Ora enak. Jadi senang-senang. Tambah hutangnya senang atau tidak? Tambah hutangnya senang betul? Senang. Nyatanya nalika ento utangan mendapat utangan ucapannya enten sing utangan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata lho Pak, atau utangan. Kita yang tahu kumpulan. Itu utangan alhamdulillah. Bagus kok ini boleh utangan reto. Telkom mandrake itu alhamdulillah. Sing ora seneng napa nyaur. Maka ketika pemahamannya itu tambah Bapak Ibu, maka kemarin ketika pergantian tahun, malam tahun baru itu banyak yang senang. Mungkin hampir 80%-nya itu senang, mungkin. Namun Bapak Ibu, sebetulnya menurut perhitungan Allah, ketika kita ganti tahun itu justru jatah umur yang diberikan kepada kita adalah berkurang. Terus ya? Berkurang. Kalau berkurang itu berarti kita mendekati yang namanya kematian. Lalu sudah Bapak Ibu. Pun merasa ya mati. Dereng nyatane tersoni pemilihan apa? Roti, terus sentang, bakso, soto, lo sudah. Ya kalau orang sakaratul maut nggak mau, nggak ada orang sakaratul maut. Aku tuh kok bakso, betul enten. Jadi ternyata banyak yang lupa, tidak merasa kalau diri kita mendekati yang namanya kematian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Hasr, surah yang ke-59, ayatnya 18 yang tadi sudah dibaca 2 kali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur
tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, insyaallah Bapak Ibu, semua yang datang ini adalah orang yang beriman. Yang kafir enggak ada nih. Kalau sing kafir rawuh datang boleh enggak? Boleh. Tapi mungkin datang enggak? Enggak. Wong sing iman itu enggak dilakon. Masih kafir. Jadi alhamdulillah kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Siapa yang diingatkan? Khusus orang yang beriman. Memang kalau ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, itu berarti kita diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Karena kalau dengan orang kafir, dengan orang musyrik, itu Allah tidak mau langsung. Lewat Rasulullah. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad terhadap siapa? Orang-orang kafir. Gak mau langsung Pak. Qul ya ayyuhal musyrikun. Katakanlah wahai Muhammad terhadap siapa? Orang-orang musyrik. Gak mau Allah langsung. Tapi alhamdulillah kita diajak bicara langsung. Tapi sayang, banyak orang yang beriman ketika ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu tidak merasa diajak bicara langsung. Betul atau tidak boleh? Benar betul. Dengan umroh diajak wawan ma'andikan bicara langsung dengan Allah atau tidak ketika saya bacakan tadi. Kita belum ya. Yang tadi sih ada sebulan HP. Kalau bacanya malah dah. Enak sih malah sekantung dulu ya. Gimana? Oh nyatet. Ada bukan semuanya tidak. Ada yang pakai HP itu menengok yaitu ayat. Ini handphone sing kita nyetel HP boleh main TikTok. Ini insyaallah tidak ada. Jadi ini kita diajak bicara langsung. Subhanallah, luar biasa. Apa? Bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Dan setiap orang yang beriman kembalinya apa yang sudah disiapkan bekal untuk menghadapi hari esok. Para mufassirin, ahli tafsir niku sepakat Bapak Ibu. Hari esok yaitu hari ketika kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat yang namanya kematian. Nah, jadi kalau mati itu sudah berhenti. Kita dikembalikan kepada Allah. Buktinya ketika ada orang meninggal pasti ucapan kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu sudah semuanya kepunyaan Allah bahkan akan kembali kepada Allah. Bahkan orang kafir pun juga ucapannya sama. Cuma bedanya mereka pakai Tuhan, kita pakai Allah. Semua kepunyaan Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Tapi ya bingung kafir kalau percaya. Nah, jadi ketika kita itu yakin dengan ayat itu, bahkan kita yakin kalau akan berjumpa dengan kematian. Betul Bapak Ibu? Yakin ya? Tapi lucunya Bapak Ibu, kata-kata yang menungso menikah yakin kalau bertemu dengan mati, ning yen iso aja nganti mati. Terus sudah buktine Bapak Ibu kalau senam kenapa? Kenora
sakit, itu kita pasti berobat gitu ya. Ke rumah sakit atau minum obat supaya sembuh, biar nggak mati. Bahkan sampai mati pun kurang percaya kok jadi rumah sakit kok. Jadi sok urip meneh. Bahkan ada kakek neneknya umurnya 125 tahun, ketika mereka sakit, ada yang mengatakan wis tekno wae hukum bae iki umure sesuai den mati sisan ora enak itu sing tak kok. Itu Bapak Ibu. Ini cocok yaitu pendidikanipun Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Jumu'ah, surah yang ke-61 ayatnya 8. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qul kandhano sira Muhammad, katakanlah terhadap siapa? Yaitu umatnya termasuk kita semuanya. Innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum, yang kamu semuanya lari dari kematian. Ternyata ayat Allah itu cocok Bapak Ibu. Jadi yang iso aja nganti mati. Jadi yang kamu semuanya lari dari kematian, mati itu pasti akan menjumpai kamu. Kenapa takut? Ayat tadi dikatakan tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu kamu akan dikembalikan zat Allah yang tahu yang tidak kelihatan dan tahu yang kelihatan. Ya, kalau mungkin yang kelihatan kok tidak masalah Bapak Ibu, tapi yang tidak kelihatan itu Allah tahu. Maksudnya apa? Semua yang kita kerjakan, semua yang kita amalkan, tidak ada orang yang melihat, Allah juga tahu. Maka di dalam Islam ada sifat yang namanya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Nah, ini merasa diawasi oleh Allah. Bahkan kalau Bapak Ibu malam-malam oglangan sisan mendunge peteng, lajeng itu apa? Teng kamar cete ireng. Panjenengan nindakaken teng mriku, Allah tetep pirsa, tetep tahu Allah. Gitu. Maka hati-hatilah. Jadi sebetulnya orang yang beriman itu tanpa KPK, tanpa kepolisian, tanpa kejaksaan, itu jalan Pak. Karena apa? Merasa diawasi oleh Allah. Ini loh hebatnya Islam. Kenapa umat Islam tidak hebat? Karena meninggalkan ajaran Islam. Agamanya ya Islam, tapi ajarannya jangan Islam Pak. Itu loh masalahnya. Itu Bapak Ibu. Jadi akan dikembalikan. Bahkan semua amal kita yang kelihatan pun Allah juga tahu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, Bapak Ibu, di samping kita yaitu kalau bisa jangan sampai mati. Tapi ternyata didoakan panjang umur nggak mau. Kalau sudah, ngomong apa ya? Ini jangan mudah boleh gitu. Jadi lucu Pak, yakin ketemu mati, ya ini soal aja nganti mati. Doanya panjang umur, nggak mau. Dengar tak percaya saya? Baik, kalau nggak percaya, ya Allah, saya mohon, semoga yang datang semua ini Engkau beri panjang umur 150 tahun. Enak saya amin. Bukan enten bahkan mau balik ke amin kok gitu. Oh kepanjangan. Nah dalam umur itu padahal yang orang ditambah gitu. Pernah dikontrol. Saya pernah Bapak Ibu diundang untuk isi tasyakuran. Karena saya tidak tahu apa tasyakurannya supaya mangkat menolak. Untungnya punya materi banyak, ada masalah. Ketika datang di situ,
tahun nyanyian wajib mesti satu. Panjang umurnya. Kula buyang-buyang orang yang nyanyi. Malah temen jenderal kami malah kula dadi nyanyi. Kula belum bisa mesem tenanan opo. Akhirnya apa? Saya disuruh isi pengajian. Nah setelah isi, sebelum saya lanjutkan, saya berdoa dulu. Ya Allah, semoga Mbak Fulan ini yang sedang ulang tahun, Engkau beri panjang umur 150 tahun. Marah, aku doa-doa Pak. Lah mau jadi panjang umur, gitu, jalur wiro, gitu. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya yang terpenting gitu, dengan ayat ini gitu, sebetulnya mati kapanpun tidak ada masalah. Kemarin meninggal tidak ada masalah, sekarang ini meninggal tidak ada masalah, besok tidak ada masalah, bahkan besok lagi mungkin gitu, 25 tahun kemudian tidak ada masalah. Wah, Pak, foto kula cilik-cilik, urusannya wae dhewe iki. Foto anak itu urusannya sing banyak Bapak Ibu yang ditinggal orang tuanya, anaknya banyak, tapi apa sukses. Tapi banyak juga yang ditunggu orang tuanya, bahkan hartanya ada, bapaknya kecukupan, tapi anaknya nggak sukses. Betul nggak? Banyak Bapak Ibu. Karena yang menentukan adalah maka mati kapanpun tidak ada masalah. Yang terpenting yaitu kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Sebetulnya Bapak Ibu, jadi nggak perlu takut sebetulnya, nggak perlu takut. Yang penting kita menyiapkan tadi bekal untuk menghadapi hari esok. Lantas dari itu, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu mengingatkan kita hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dikatakan la tazalu qadamu 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'in. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanya 4 perkara. Ini makanya benar saya kata-kata sekawan kemauan itu ya. Kalau di bulan papat lari ini 5. Kalau yang bilang taksi di sopel gitu ya. Pokoknya saksi pisan gitu. Saksi pisan. Atau minimal seminggu itu 3 kali lah. Minimal pakai silet. Ya sekitarnya orang paling nggak harus tahu ngerti ngomong. Padahal kadang-kadang harus mulai taksir duit praktek itu kadang-kadang salah. Memang sulit. Karena apa? Bacot awake dhewe wis bacot tuwa Pak. Ilmune dhisik beda gitu. Penting sama Al-Qur'an gitu. Tapi kalau anak-anak muda sekarang ini luar biasa. Tapi kalau ibu-ibu malah belum bisa membaca Al-Qur'an, terus gitu belajar membaca langsung taksir. Wah, hebat ibu. Ya wis baca di lagu dhewe. Waduh. Balik lah. Pokoknya sasi pisan ya. Istilah ora. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita akan ditanya Bapak Ibu mengenai 4 perkara. Insya Allah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti bisa menjawab 4 perkara ini pada hari kiamat, insya Allah loloslah. PMDK masuk surga. Ingin betul? Ingin. Kalau saat ini tak bocori. Jadi saya ora tahu sakit lagi bocori. Yang ngantek panjenengan tak bocori soale kok ngantek orang mlebu swarga kira-kira bangetan bener. Kalau dijawab. Bangetan gitu. Apa meneh kula sing bocori. Kula namanya yang boleh-boleh kudu hati-hati. Apa ingkang nomor pisan? Ngan memberi kemaafan. Engkau mau beri umur, lantas kau gunakan untuk apa umurmu itu? Nah,
kita diberi umur oleh Allah, tapi nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati. Walaupun umur itu diberikan kepada kita berbeda, tapi semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban mengatakan, alal aqili ayyakuna lahu thalathun sa'at. Bagi orang yang beriman, yang cerdas, yang pandai, mereka membagi waktunya itu menjadi 3. Jadi menjadi 3. Karena itu kita diberi waktu 1 hari 1 malam berapa jam? 24. Kalau dibagi 3, 8 ya. Nah, saiki 8 jam dihina mawon. Kata Rasulullah, sa'atun yunaji biha rabbah. Yang 8 jam untuk beribadah kepada Allah. Maksudnya ibadah makhluk yang sudah dituntunkan, Pak. Yaitu apa? Sholat, membaca Al-Quran, zikir, istighfar, gitu, pengajian, kira-kira Bapak Ibu, ya, kira-kira yang hadir ini, mari kita muhasabah. Kira-kira itu 1 hari 1 malam, sholat kita, membaca Al-Quran kita, zikir kita, istighfar kita, pengajian kita, sudahkah 8 jam? Belum. Wedoke 7 jam. Wedoke mulai 6. 5. Nah, jaluk piro urusan? Padahal wis tak hidupe lho, gitu. Apa meneh Bapak Ibu sudah pensiun kok kanthi 8 jam orangnya enggak, kira-kira sing banget mau balik apa mustahil. Ini Pak, alhamdulillah. 8 jam. Yo minimal itu awake dhewe 4 lebih, Pak, 4,5 Pak. Lah kok iso to, Pak? Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bisa, Pak. Bisa. Orang yang tahu yang punya mudah. Pripun, Pak? Pripun, Bu? 5 menit, 30 menit tahuan. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya kok 30 menit. Itu bagaimana menyikapi supaya dapat rahasia gimana? Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengerjakan sholat, itu kalau bisa, yaitu menjaga sholat jamaah. Kalau bisa juga ke masjid. Ketika kita datang ke masjid, ketika kita datang ke masjid untuk menghadiri sholat jamaah, Bapak Ibu wudu dari rumah, niat mendatangi sholat jamaah, itu sudah dihitung sholat jamaah. Kalau Bapak Ibu waktu maghrib jam 6, jam 5 wudu datang ke masjid, sudah dapat berapa jam sholat jamaah? 1 jam. Belum nanti imamnya membaca sampai akhir zikir setengah jam, berarti wis entuk karo tengah jam. Betul enggak? Dan saya ini kalau tengah jam, 1,5 jam kali 5 berarti sudah berapa jam? 7,5 loh. Dan mau nyampe 8 gitu. Cuma saya, Bapak Ibu rata-rata oleh-oleh itu sedaya ini. Oke ini Bapak Ibu, gitu. Ketika datang sholat jamaah, gitu. Maghrib jam 6, Rabuhe jam 7. Seberapa, gitu. Omat makan karo kanggo sarung gitu. Nah, sebetulnya luar biasa itu, gitu. Jadi ketika Bapak Ibu datang, gitu, gitu. Bisa sebelumnya, mungkin setengah jam sebelumnya, atau nanti pulang, itu aja sudah bisa mengumpulkan, mungkin bisa 5 jam, mungkin 6 jam. Tapi tadi saya, ketika
ketika kita mendatangi sholat jamaah itu kurang persiapan, betul nggak? Kecuali kalau Bapak Ibu yang melaksanakan ibadah haji atau umroh. Kalau di sana, masya Allah, subuh jam 5, jam 2 jam 2 wis mangkat itu aja persiapannya luar biasa loh Pak. Mandi pakai pakaian yang paling baik, pakai parfum gitu, paling wangian loh. Oke, saya kerja itu pernah dibuka Pak. Pak Ustaz, bangun Pak. Ada apa? Mari kita ke Masjidil Haram cari shop yang cepat. Loh, ini jam berapa? Jam 2, subuhnya jam 5. Lah cek suwe no. Betul apa monggo. Nah, pura-pura gelem kok kula Ustaz. Wis kula makan lah. Jadi kalau di kantor jane. Hebat tenan kita jam 2, 3, 4, 5. Luar biasa loh Pak kalau di sana. Baru ning ngene gitu Pak. Subuh tak golek ora ketemu ya wong. Kita Indonesia kayak setan gitu ya. Baik. Mari Pak, Bapak Ibu. Kita gunakan betul-betul membaca Al-Quran. Syukur-syukur tadi belajar taksir. Bisa hanya setengah jam atau 1 juz saja mungkin membaca Al-Quran. Subhanallah, luar biasa. Dan ini boten maca Al-Quran itu sak rukuk wis kesel gitu. Wis ngantuk dari. Nah, betul enggak? Terus ada pengajian kita datang. Ketika kita pengajian minimal kan 1 jam, terus betul. Apalagi tadi saya katakan bapak-bapak yang pensiun itu luar biasa sebetulnya kalau bisa menggunakan waktu. Gitu. Kalau dulu mungkin mengatakan saya masih biji juga. Besok kalau sudah pensiun, baru pensiun ngomong ijin sibuk, apa ngomong putu. Baru putunya wis ilang ngomong wah betul sibuk, nomor dengkulnya rasa ditekuk. Kalau rasa ditekuk ngangge, gitu kan apa porsi gitu. Lanjut dia menikah apa? Wasa'atun yuhasibu nafsah. Sing 8 jam malih, yang 8 jam lagi, yaitu dipakai yaitu untuk muhasabah, koreksi diri Pak. Neliti awake dhewe. Maka para sahabat itu ketika mau tidur itu meliti 1 hari 1 malam sampai mau tidur ini kira-kira dosa dan amal solehku banyak yang mana? Itu dihitung Pak. Ini awak tidak pernah menghitung, gitu. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu ya sering muhasabah. Mungkin bisa 8 jam, tapi saya muhasabah orang lain. Yang koreksi mau orang jam 4 wah, ibu itu belanja jam itu mulai jam 11 sudah masak. Bu, kamu belanja jam itu, lama wes kamu nggak ditanggung kok. Jam 4 wah, 2 jam, 4 jam. Bahkan ada mulai, Pak, saya bu kasih sudah masak, rumah temawon gitu. Malah diri sayur mau kok. Jadi kalau koreksi orang lain, apa pernah ini musuh pemilu yang tadi gimana koreksi calon hebat. Wes, yang bapak-bapak ya orang belanja mungkin tenggen warung itu masya Allah. Jam 8 ada kok jam 1 bengi kumat, alasannya rondo. Padahal teman itu jadi ya mau pedang gelas cak-cok mau. Kalau ada yang betul ini itu rasa suge-suge. Kalau melu itu wah ada sepuluh pedang saatmu gelas cak-cok wah kapan sih betul ini suge? Supaya tenang kan ya. Maka marilah Bapak Ibu kita gunakan muhasabah diri sendiri. Insya Allah yang awake dhewe nelitinya awake dhewe itu akan tambah lebih baik. Lo sebenarnya akan lebih baik. Tapi kalau kita neliti orang lain itu pasti tambah jelek. Alhamdulillah termasuk pengajian ini yaitu meneliti diri sendiri. Saya ini si pengajar juga neliti perbuatan saya sendiri juga Pak. Alhamdulillah ada untungnya. Paribasane gitu, oh aku dari balik kok ngene iki ya ora Pak.
Sebenarnya. Oh, dari balik kok merokok, berapa akut, gitu. Walaupun orang rokok. Walaupun saya dulu waktu muda merokok, Pak. Tapi ketika sudah misi pengajian, langsung saya berhenti. Maka kalau ada kita ustaz misi rokok malam wajib, terus dodo, Pak. Saya tekon, sedaya dikoni jujur, merokok niku elek apa saya? Elek, Bu. Apa meneh ibu jawabnya langsung cepet, elek. Ya mungkin juga saya ngisi pengajian di sini Pak, mungkin pakaian saya pakai kaos, kira-kira gimana? Gimana? Senang apa? Mesti dengan nalok gitu. Oh, boten apa-apa Pak. Ning kula salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangsawa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemangkut kita mau balik stres ya Pak. Jadi etikanya orang bener gitu. Kalau kadang-kadang kula ngurus gitu. Presidennya Pak itu kok pakaian kok dilinting gitu. Terus gitu Pak. Padahal dulu ketika saya sekolah Pak, di MTSN itu pakai pakaian panjang tak linting alpon pos up second ya Pak, jalanan oke kan pos up itu kalau linting kan benar ya dan itu kan pos up second ya Pak pendidikannya luar biasa, etikanya bagus sekali. Sekarang enggak, Masya Allah, kalau sudah nah, maksud maka koreksi diri sendiri. Nah, jadi bagaimana apa? Wasa'atun yahluk biha bimaknamihi wa masrabihi. Sing wolung jamale dingge urusan donya, Pak. Nah, jadi jane donya niku wolung jam. Tapi kadang-kadang yang masih bekerja itu lebih dari 8 jam. Mungkin lembur 12 jam, mungkin 13, bahkan mungkin 24 jam. Nanti tuwe keker, gitu kan? Nah, jadi kenapa kalau kita cari dunia itu melebihi dari 8 jam itu pasti kita akan payah Pak. Sholat jamaah kesel, mau membaca Al-Quran kesel, terus betul. Mau datang ke pengajian sudah payah, nggak mau. Seandainya datang dari pulau, teko langsung turun. Tadi maka 8 jam. Bahkan standar pekerjaan Eropa itu mesti 8 jam. Eropa nih, yang Asia muncul gitu ya. Nah, itu bedanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam surah Al-Qasas, surah yang ke-28, ayatnya 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata. Hendaklah kamu semuanya mencari kehidupan akhirat wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu semua jangan melupakan kehidupan dunia. Tak gesek teman. Kalau menurut ayat ini Bapak Ibu, jadi ada kehidupan akhirat, ada kehidupan dunia. Nah, berarti yang pokok itu akhirat nomor dunia. Akhirat ya, bener ya. Nah, dunia itu sampai. Ning prakteknya awake dhewe sing sampeyan akhirate napa dunyane? Akhirate. Termasuk pengajian iki sampeyan napa pokok? Sampeyan kok nyatane ora paham kok gitu. Terus bener. Kadang-kadang kelangan ganjaran orang gelo terus. Loh, kalau Bapak Ibu pokok nggak masuk kerja, biasanya pakai nggak? Pakai izin. Akhirnya gajinya dipotong, ya. Gelo bener? Gelo. Nek panjenengan pengajian ora pangkat Islamane,
bareng ora entuk ganjaran gelem boten? Boten kita malah glelek kok ben. Dene oh tenan apa sih? Oh nonton bal-balan apa sampe bal-balane apik kok. Oh malah dipakai kok gitu. Jadi ini Bapak Ibu, pandangan kita masih ke situ. Gitu. Jadi rumongsone di menika napa? Akhirat niku mung sampai. Tapi yang pokok dunia ini, padahal sebenarnya tidak para sahabat itu, yaitu apa? Jadi akhirat itu yang pokok, dunia ini sampai. Tapi bukan berarti terus dilupakan enggak. Nah, maka ketika mendapatkan dunia apa? Kata Allah pada ayat tadi, wa aksir kama aksamahu ilaika. Hendaklah kamu berbuat baik seperti kami Allah berbuat baik kepada kamu. Kenapa? Ketika Allah berbuat baik pada kita, Allah berbuat baik tanpa pamrih, tidak menuntut. Lho, kowe wis tak kei oksigen, kowe wis tak paringi nggih menika napa panas matahari. Yen kowe ora ibadah yang aku, kowe bakal tandhet oksigene. Srengenge tandhet boten, tidak ada ancaman. Cuman Allah mengatakan, yen kowe taat yang aku tak cepaki swarga, yen kowe ora taat tak cepaki neraka. Pilihan dhewe. Jadi awake dhewe tumindak becik iku jane kedahe ngaten menika. Ora pamrih hanya mendapat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wala tabil fasada fil ardh. Nek sira aja nindakake kerusakan ana ing bumi. Dadi wis entuk donya ya aja mbok gawe maksiat aja. Sebab apa? Allah ora seneng, ora remen dateng tiyang ingkang nindakaken kemaksiatan. Nggih, sampun nggih dadi umur. Lantas yang kedua Bapak Ibu, wa'an jismihi ma'amilati. Kowe takeni anggota tubuh banjur kok gunake nggo apa? Nah, semuanya nanti akan diminta pertanggungjawaban. Kita diberi mata, kita diberi telinga, kita diberi mulut, kita diberi hidung, kita diberi tangan, diberi kaki. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bahkan kalau di dalam surah Bani Israel, surah Al-Isra, surah yang ke-17, ayatnya 36, ya, kita diingatkan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kamu semuanya jangan mengamalkan sesuatu yang tidak tahu ilmunya. Karena apa? Pendengaran dan juga mata dan hati itu akan dimintai pertanggungjawaban. Memang orang beramal itu rata-rata 3 Bapak Ibu. Mendengar, melihat, nanti keputusan pada hati. Atau dibalik, gitu. Melihat, mendengar, hati. Ibu-ibu dengar. Oh, kalau setiap Jumat pertama ada pengajian di Masjid Belkom. Betul Ibu? Jumat kedua. Jumat kedua ada pengajian. Jamnya berapa? Jam 8. Bisa melihat di mana masjidnya? Tahu. Oh, di sana dekat balai kota atau dekat alun-alun utara. Tahu. Tapi ketika waktunya akhirnya apa? Hati mulai berangkat tidak, berangkat tidak, berangkat tidak, berangkat tidak. Kalau baca kiasan. Kadang-kadang gini Pak, mau sodako juga demikian Pak. Wah, aku buat sodako naik masjid, gitu. Pakai 50.000. Bismillah. Delal arep mangkat. Enek mung dadal bakso, ting 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 ting. Sodako bakso, sodako bakso. Sodako bakso.
Pembersihannya dengan cara apa? Ya kita pergi ke tolabul ilmi. Selama kita tolabul ilmi, hati kita menjadi kotor. Padahal hati itu sebagai cermin. Kalau cermin itu kotor, maka tidak bisa melihat dengan cara yang jernih juga. Maka Bapak Ibu semakin banyak pengajian, insya Allah hati Bapak Ibu akan semakin bersih. Namun, ketika kita pengajian, kita ambil Bapak Ibu yang baik. Kadang-kadang ada pengisi itu yang salah, termasuk saya juga. Kalau saya salah, jangan diambil. Maka di dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39, ayatnya 18. Jadi di situ dikatakan alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Alladzina yastami'una al-qaula, lan wong-wong sing gelem ngrungokke nasihat. Enak nggih Bapak Ibu nggih? Enak sing gelem, enak sing ora. Oke ndi? Oke sing saya kasih purun pensiunan ini. Alhamdulillah. Orang digawean. Ngomong gitu, ngomongnya kok digawean. Ini dengan yang pakai. Jadi wong-wong sing gelem mau mendengarkan nasihat. Fayat tabiuna aksana, banjur mengambil, ya, lantas mengambil yang baik. Soalnya entar ini pengajian kadang-kadang ini. Entar saya katakan ya, entar dek balik itu misi pengajian kali misuk, entar betul. Karena nomor sedih. Maka biasanya lari sing misuk nomor sing betul. Masih misuk. Saya mau baliknya miso-miso kali nasihat, biasanya sing mlebu pisuane apa nasihat ya? Pisuane, oh baliknya hebat, oh pisuane kerep, mosok balik pisuane kerep kok apa ya? Kalau itu gitu, kalau saya ngisi salah, jangan diambil. Hati-hati, ya, jadi balik pun juga harus hati-hati. Mengambil dengan baik. Ulai kaladina hadahumullah, yang ngomong sing pikantuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi Bapak Ibu bisa datang di sini itu termasuk Bapak Ibu itu dipilih oleh Allah. Betul enggak? Ada yang rumahnya dekat Telkom ini tapi nggak datang. Nyanten yang rumahnya tebih. Kalau Pak, gimana tuh rumahnya kosong? Waduh, kok kalau kakek itu kok saya sebeli dalamnya begitu Pak. Kalau kan isi bumi-bumi juga nggak sesuatu ya. Jauh, ada yang lebih jauh lagi ini. Berkonang Pak. Oh ya, berkonang lewat kita kan. Betul kali ini, pulau ya Pak. Jadi itu Pak, Anda dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mendapat petunjuk. Dan dialah orang yang cerdas. Ternyata wong sing pinter niku kersa midhanetaken mau mendengarkan maka kalau Bapak Ibu bisa melihat orang yang debat atau musyawarah, siapa yang pandai ketika mereka itu mampu menahan mau mendengarkan perkataan orang lain, kalau sudah selesai baru bicara. Ini kok ada ngomong ditumpui berarti ini bodoh. Wes gampang. Itu kali ini pulau ngomong meter ceramah dengan nanti kopi ambak berarti ini sing bodoh. Gitu. Nah pulau ngomong niki dengan kandel sedaya berarti ini cerdas-cerdas kabeh. Nggih, soalnya yang sijine ngomong niku mengke ora mudeng karepe. Terus tunggale ibu. Lagi bapak niku ngendika mosok masak kok greh. Kira-kira apa itu? Langsung nyaut Pak, dulu rampung jane. Dulu rampung. Wah, jenengan mboten ngecake iki napa-napa larang. Padahal jane karepe bapak, yo saya ganti nyotak tambahi lho kek tuku daging sapi. Nggih betul. Urung untung apa dikendak. Gitu. Ora sido gitu. Oh, wis kok diadai mesra akhire kanong meneh wis lunga wae karo makan.
belum tutup kok gitu kan. Nah, tutup kok pasti. Atau mungkin ibu-ibu gitu, ini buat kalian rokoknya Pak, dulu tambahan jodoh, ini tidak akan bikin sutek. Itu acara luar banget. Ada acara buat Pak, ini gandeng dulu ada jodoh. Ini gandeng dulu seperti timbangannya masak kayak tapi di sini dulu kan. Kalau mau tambah seperti ini mau, tapi gitu kan apa ulam sampai bisa musisi gitu. Mulai dari ketika ikut di rumahnya ngantek lam patah gelar profesor, doktor gitu ini Masya Allah, nalika ngomong itu nungguin wong liya itu dulu lagi ini lucu nih, sing ngelem pinter tenan, sing meneng itu berarti bodoh jadi sing pinter, ini sing pinter jadi lalu sebenarnya dia ngomong mau kan lajeng ingkang kaping nggih menika 3 Bapak Ibu. Wa an ilmihi ma'amil lagi. Lan kowe pakai ilmu banjur apa sing kok amalke. Insyaallah kita sedherek dengan ilmu piyambak-piyambak. Kan tidak. Soalnya apa? Tiyang menika sing diarani paham niku yen wis ngamalke. Nggih. Alif semanten ya Haji Ahmad Dahlan ngucap Surah Al-Ma'un ayat 1 ngantos 3. Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu bid-dunya fadzalikal ladzi yad'u ila wa la yaqudu 'ala ta'amil miskin. Mandeg sapa to sing goroh agama? Ya kuwi wong sing menghardik orang yang tidak memperhatikan anak yatim dan tidak memberi makan yaitu seorang miskin. Ayat itu mandek ya. Besok pengajian lagi ayat itu melek. Ya benar Bapak Ibu, balikin itu di sini mau ikut itu jelas benar. Jelas, jadi Pak Semono tapi kamu balikin. Hari ketiga ayat itu melek. Akhirnya Mustame tanggal Pak Kiai kenapa ayat ini kumawon. Kowe wis mudeng, wis paham. Sampun lho wis mulya ora sing diterangke Pak. Hari keempat ayatnya niku meleh, baru dibaca langsung tanya, "Lho, kok niku meleh, Pak?" Iya. Wis paham. Pun sudah, ya udah pulang, Pak. Hari kelima ayatnya itu lagi. Akhirnya tanya, "Lho, kok itu lagi Pak Kiai itu aja terus toh. Kamu sudah paham?" Akhirnya tanya gini, yang namanya paham gimana Pak? Kamu yang kaya, yang punya kemampuan, rumahmu sudah ada anak yatim atau belum? Belum. Oh berarti belum paham. Di rumahmu hartamu sudah ada jatahnya makin miskin atau belum? Belum. Berarti kamu belum paham. Maka pulanglah. Akhirnya murid-muridnya Pak Kiai Ahmad Dahlan di rumah itu yang mampu itu memelihara anak yatim. Nah sekarang menurut saya gitu, organisasi Muhammadiyah gandeng mopa ini cah yatim niku ya rekoso tenan. Luwih rekoso tinimbang anake dhewe. Soale mopa ini cah yatim nakal niku dijewer ya ora itu gitu. Ya anake dhewe malah oleh gitu. Akhirnya sekarang ya pinter ngedeke panti asuhan gitu. Yatim padahal jadi kersane Pak Kiai Ahmad Dahlan mboten nek omah supaya Pak rumah itu berbarokah Pak. Jadi rata-rata yang mereka mampu memelihara anak yatim, anak-anaknya itu sukses semua Pak. Itu yang saya lihat seperti itu. Itu luar biasa. Jadi itu sejarahnya demikian. Lantas yang kedua, ternyata untuk supaya di rumah ada jatahnya anak yatim, itu kalau mau yaitu menanak beras, bukan menanak nasi ya, salah. Jadi menanak beras supaya jadi nasi itu biasanya sebelum dikasih air, ya coba tipu susi, itu diambil 1 jibet Pak, disisihkan kayak tinggal terontok atau cemung. Itu aku ambil besoknya dikek cah yatim. Mulu akhirnya kan jimpitan rondo. Itu skemnya ya Ahmad Dahlan. Tur eloke Bapak Ibu, ketika ibu saya itu jipit
terus orang di beras, itu saya dipanggil anaknya 5, Ledo, kenapa ibu? Engko makane esok karo sore tok, awan ramakan. Ada apa bu? Gak punya beras. Aku usil. Lah itu bu, ente mau nonton bus, ngerti lah. Kuwi jatah cah yatim. Lah pawawake dhewe orang di beras kira-kira pripun? Oh jiko diliput sing gitu. Nang buke, gile, ini bisa betul. Murah mesti dikek keong gitu. Dianggap ibu saya itu subhan. Nggih, subhan. Karena sudah saya niatkan untuk fakir miskin, subhan. Saya tidak berani menggunakan. Lebih baik anak saya keluar tinimbang masuk neraka. Loh, yang saya ini loh. Lebih baik masuk neraka tinimbang ke keren kita kan jalur neraka kita. Itu hebatnya Pak, luar biasa. Setelah punya ilmu, bagaimana? Terakhir Ibu, ini kurang 2 menit jam saya itu belakang. Wa'an malihi min aina ma'atasabahu wa bima anfaqah. Dari mana kamu mencari harta, lantas kau gunakan untuk apa? Ditanya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu ini mungkin selamat mencarinya ya. Kenapa? Karena sudah pensiun. Berarti halal. Jadi kalau Bapak Ibu mencari harta tidak dengan cara yang halal, itu nggak akan ditanya Pak. Lu kan boleh, lu ngerti, nyolong, ngapusi wong liya, korupsi dan sebagainya. Allah nggak akan tanya lagi, ya wes, PMDK masuk neraka. Loh itu. Tapi ketika dengan cara yang halal itu ditanyakan, lantas kau gunakan untuk apa hartamu? Oh, untuk menolong orang lain yang karena Allah, untuk ibadah haji, untuk ibadah umroh, untuk membantu saudara kita mungkin yang sakit dan lain sebagainya. Itu insya Allah dipertanggungjawabkan. Tapi kalau malam tahun baru saya pakai membeli kembang api, saya hidupkan malam-malam jam 12 malam di atas tetangga saya yang sedang tidur, gimana Pak? Oh langsung ke bawah. Jadi akan ditanya, hati-hati. Jadi menggunakan harta ini juga kita harus hati-hati. Jadi saya kira demikian Bapak Ibu, kelihatannya panjenengan serapa kayak kelas gue. Tapi contoh nanti itu barang-barang pasti saja, nasinya saja. Kalau nasinya saja, terus pernah tahu. Baik, sebelum saya ini mungkin ada pertanyaan kalau ada. Pertanyaan ya? Tidak ada nih. Soalnya saya pakai kejelasan juga. Baik, kalau nggak ada, mari kita. Dan ada BA sholat di dinding dengan baca karena tidak boleh sholat di dinding. Ya, tengah-tengahnya. Kalau ada BA jadi pernah ketika itu Rasulullah SAW ada sahabat yang sholat itu bajunya di dinding. Itu artinya Rasulullah langsung mendekati, itu langsung dibenahi. Jadi tidak dibatalkan sholatnya, enggak langsung dibenahi. Ini pokoknya ini yang tentang benahi langsung betul. Jadi akhirnya terus mengambil kesimpulan para ulama, yaitu hukumnya makruh. Bahkan termasuk yaitu tadi kalau ada yang sholat pakai celana yang panjang terus diincing itu. Ya kalau kita lebih aman, memang pakai celana itu di atas mata kaki, nggak usah diincing. Orang perlu pas sholat kok betul. Aslinya itu kan baik di dalam sholat atau di luar sholat. Ada nilai. Jadi itu zaman Rasulullah benahi makanan sunnah. Pernah juga termasuk, tapi apa namanya? Rasulullah ketika ada orang yang sholat itu salah menghadap kiblat, Bapak Ibu.
Itu tidak disuruh mengulang Bapak Ibu, langsung dibenahi. Contoh yang mudah, ya sholat ngaketi, saya kira sana gitu, ternyata kiblatnya di sana. Ibu bapak-bapak tidak perlu membatalkan, Pak, kiblatnya sebelah sana, langsung putar aja. Oke. Nah kalau sini mungkin ya kok mundur, jadi boleh Pak sholat sambil gerak asal itu ada. Kalau mungkin Bapak Ibu sudah merasa berkaki, kiblatnya salah, diingatkan, Pak itu kiblatnya salah, langsung nawar gitu. Terus berarti salah, gitu. Sudah selesai. Oke. Jadi kalau sudah selesai, itu ada dua pendapat. Satu, nggak perlu diulang. Nggak perlu diulang. Tapi ada yang mengatakan yaitu untuk berhati-hati, yaitu diulang. Maka selama kita mau sholat, kalau tidak tahu kiblat, itu memang diperintahkan dulu. Diperintahkan dulu untuk bertanya orang di situ setempat. Ditanya dulu, tanya. Tapi kalau sudah tanya atau salah, itu sholatnya nggak diulang. Tapi kalau nggak bertanya kok salah, terus kalau kiblatnya diulang. Ada yang demikian. Nah, monggo kalau ambil yang mana. Tapi sebaiknya ya tadi kan orang ngerti kiblat, cari dulu orang setempat. Nah kecuali kalau tidak ada. Satu lagi. Oh mari. Orang yang isbal itu benar, tapi ada yang mengatakan karena sombong. Karena sombong, jadi panjangnya itu karena sombong. Tapi pernah Umar bin Khattab itu melihat ada sahabat yang pakai, yaitu apa namanya, pakaian yang isbal, maksudnya di bawah mata kaki. Ini langsung dari gunting diketok, luar biasa. Jadi ada yang mengatakan kalau tidak sombong tidak apa-apa. Tapi yang Umar bin Khattab sendiri itu ketika tahu langsung dikai gunting diketok. Oh bukan, saat akhirnya saya pakaian itu. Itu perbedaan pendapat mungkin dari yang karena ada yang itu apa namanya kan yang putih kadang-kadang makanan sampai pada model katanya. putri pakainya panjang. Ya. Baik, kalau putri itu kan pernah kebiasaan bangsa Arab itu kalau pakaian seperti pakaian pengantin putri itu panjang. Akhirnya apa? Oleh Rasulullah disuruh memendekkan. Terus ada yang mengatakan, saya senang kalau panjang ya Rasulullah, boleh dipanjangkan sekilan. Oh, saya kurang 2 kilan cukup. Jadi boleh kalau panjenengan memakai ya, mau panjang tadi boleh. Tapi ya itu paling sekilan atau 2 kilan. Oke, lebihnya nggak boleh. Jelas ya. Ini tak kira yang dengan ragu dengan begini. Soalnya berbeda dengan nyeret-nyeret itu kayak bedok aku ya. Karena kan belum kena, gitu. Pasir nggak ada masalah. Yang dengan coba ngambil panjang untuk begini, bukan nyeret-nyeret dengan bedok, gitu. Oke, saya kira cukup ya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakir, hamdan nabiyin, hamdan yuwaffi ni'amah wa yukafi majid. Ya Rabbana lakal hamdu kama jalla wajhaka amin subhan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut
hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Kami, berilah ampun atas dosa-dosa kami, berilah ampun kesalahan kami terhadap kedua orang tua kami, berilah ampun kesalahan kami terhadap keluarga-keluarga kami, berilah ampun kesalahan kami terhadap tetangga-tetangga kami, berilah ampun kesalahan kami terhadap saudara-saudara kami, berilah ampun kesalahan kami terhadap teman-teman kami. Ya Allah, ya Kami, berilah kepada kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang menyejukkan hati kami, keluarga yang membahagiakan hati kami, keluarga yang mendukung kami dalam kebaikan, keluarga yang cinta mendengarkan bacaan Al-Quran, keluarga yang cinta membaca Al-Quran, keluarga yang cinta menghafalkan Al-Quran, keluarga yang cinta memahami Al-Quran, keluarga yang cinta beramal dengan Al-Quran, keluarga yang cinta berwakaf dengan Al-Quran. Ya Allah, ya Rabb kami, berilah kepada kami rezeki yang halal yang dapat berguna bagi diri kami, keluarga kami, keturunan kami, masyarakat agama dan bangsa kami. Ya Allah, ya Rabb kami, mampikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, mampikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, mampikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Rabb kami, jika kami nanti meninggal dunia, ya Allah, jangan sampai kami meninggalkan hutang, ya Allah. Dan semoga yang memandikan kami adalah orang-orang yang ikhlas karena Allah, ya Allah, juga orang-orang yang ikhlas menyolatkan kami, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur al-Islam wal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur al-Islam wal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur al-Islam wal muslimina fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dhateng Ustaz Burhanuddin ingkang sampun paring kathah ilmu-ilmu kagem kula panjenengan benjang saged sedo ingkang Gus